Kok otaknya nggak ada? Sekarang kau jawab. Itu Mobil kan itu saya mati apa jawab. hidup? Mobil itu mati. Ketika kamu beli bensin, kamu isi lagi kan hidup. Ini logika. Kok goblok kali kau? Masa kau bawa mobil, terus mati bensinmu? Udah, diem aja kau. Mbak ini punya usaha misalnya di mana-mana Ya. itu. Masa Mbak sendiri yang turun di keliling? Nggak Ya, iya nyuruh dong. apa Mbak ada Presiden mandornya apa kan? Jokowi aja belosukan. Ya, justru kalau Anda punya banyak karyawan, Anda tidak pernah mengadakan rapat dengan karyawan Anda. Jangan-jangan Anda fiktif. Ya, Kenapa dia nggak bilang kalau tidak sembah aku saja karena aku Tuhan, Kak? oke. Bagaimana dengan ayat di dalam Quranmu juga dikatakan? Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Kenapa dia tidak mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini terus mencari-cari kesalahan di dalam iman Kristen dan mencoba bermain logika dengan Saudari Agatha. Namun, logika tersebut tidak masuk akal, sehingga umat muslim ini emosi. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Justru itu menampar sekali hidup kalian. Kalau kalian mau hidup kekal, kalian harus mengenal Tuhan Yesus dan Allah yang telah mengutusnya. Jangan nabi-nabi yang lain, utusan lain. Karena kalau kalian mengimani nabi-nabi lain, kalian nggak bisa hidup kekal. Kalian harus mengenal Yesus dan mengenal Allah biar hidup kekal. Kalau kalian mengenalnya Allah, terus sama Abraham nggak hidup kekal. Itu ya, kabur ya, orangnya kabur sendiri, tidak mau menerima jawaban. Dia membodohi diri sendiri, mengutip ayat tapi tidak mengerti. Ya seperti itulah. Takkan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau masih. Halo Pak Sarif. Tersenyum kepadaku. Halo, halo. Halo. Ya, ini saya mau bertanya, ini saya Muslim. Boleh, silakan. Setelah beberapa menit saya mendengar perkataan host, Yesus itu kekal dan abadi, Sang Pencipta. Betul. Jadi satu pertanyaan, kenapa Sang Pencipta itu bisa mati, tidak bisa menghidupkan dirinya lagi? Buktinya dia bangkit kok. Kau tadi baru mengatakan dia abadi. Tapi kau bilang Siapa itu yang kekal bilang? abadi. Iya, kekal itu untuk Allah, abadi itu untuk manusia. Kamu sudah menjawabnya. Jadi kenapa Yesus bisa mati? Ya dia hidup lagi. Dia mau membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Allah itu harus membuktikan dirinya Yang hidup. bilang dia hidup kembali itu saksinya ada? Pernah kau Banyak lihat? sekali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bartolomeus, Paulus, Petrus, Yakobus, terlalu banyak. Bahkan Pontius Pilatus, orang yang benar-benar ada tercatat di dalam sejarahnya Romawi, itu jelas melihatnya. Pertanyaan Contoh, ini kita saya, logika yang saja, diserupakan logika ini saja. siapa saksinya? Pertanyaan saya, yang diserupakan ini siapa saksinya? Ini logika saja. Pertanyaannya logika. Ini ibarat kita membawa mobil. Sebelum sampai kita ke tujuan bensin habis. Apakah mobil itu mau hidup? Apa mati? Pastor siapa kok nggak bawa bensin? Yang saya tanya itu kalau sudah habis bensin hidup mobil apa mati? Ya kamu harus ke pom bensin biar hidup. Ini bensinnya nggak ada. Emang kok kira bensin udah habis di dunia ini? Kok otaknya nggak ada? Sekarang kau jawab. Mobil udah itu saya mati apa jawab. hidup? Mobil itu mati. Ketika kamu beli bensin, kamu isi lagi kan hidup. Ini logika. Kok goblok kali kau? Masa kau bawa mobil, terus mati bensinmu? Udah, diem aja kau. Usaha dong. Panggil dongkrak. Gimana sih? Masa
Masa Anda mobil mati udah kau biarkan aja mati, Bang? Di mana-mana mobil kalau mati diisi lagi bensinnya, Bang. Lemot kali kau. Kau aja kalau jalan set sama bini kau cari takjil. Mati mobilmu. Bensinnya habis. Ya kau ke pom bensin, kau isi lagi, hidup lagi nggak? Bodoh kali kau. Kau jangan sok-sok main analogi di sini kalau masih cetek otaknya. Jawab, udah dijawab tuh. Minimal telepon tuh tetangga lo, ambilin dong, beliin dong bensin seliter. Bodoh. On banget. Milikku. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Aduh. Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Oke, ini kita naikkan ya Sagittarius sama Sugiarto. Aduh, kita belum menerima cerita dulu ya. Kita belum menerima dongeng-dongeng dulu. Oke, halo Sugiarto. Halo. Halo, Sugiarto. Halo, Mer. Halo, Ya, Islam Kristen, Bang. Islam Kak. Ya, saya kan mau bertanya apa, Bang? Ini apa ini judulnya? Judulnya toleransi. Salam Toleransi, betul. Mbak agama apa Mbak? Kristen. Kristen. Jadi Mbak percaya sama Yesus? Iya dong, harus. Apa buktinya itu kalau Mbak percaya? Apa kebesaran Yesus itu? Buktinya dia bangkit. Bangkit dari kematian 2000 tahun yang lalu disaksikan oleh bangsa Israel. Siapa yang jadi saksinya itu? Banyak sekali bangsa Israel. Ya, saya bisa sebutkan namanya, salah satunya adalah Yohanes. Ada lagi Matius, Markus, Lukas, Petrus, Yakobus. Banyak, Pak. Terus kalau dia itu Tuhan, kenapa dia serupa dengan manusia? Karena dia bisa, karena dia Tuhan. Kalau dia tidak Tuhan, dia tidak bisa menyerupai manusia. Jadi Kalau begini ya batu Mbak tidak ya. bisa menyerupai manusia. Kalau tinggi derajat malaikat apa Tuhan? Saya ingin bertanya. Tinggi derajat malaikat atau Tuhan, gimana nih maksudnya? Ya pertanyaan saya. Apa tuh? Apa? Pertanyaannya apa? Maksud saya kalau pemikiran Mbak, tinggi kuasanya malaikat apa Tuhan? Tuhan lah. Kan malaikat diutus Tuhan. Terus Gimana kenapa mungkin Tuhan bisa sendiri? lebih tinggi? Gini Mbak ya, kenapa Tuhan sendiri yang turun ke bumi, nggak disuruh malaikat aja yang turun? Tuhan saya kan bukan males. Iya. Ya misalnya Jadi begini ya Mbak ya. Kadang Misalnya contoh Mbak gini ya, ini, Bang. Contoh gini ya Bang ya. Justru kalau dia ngaku Tuhan, tapi dia tidak pernah datang sendiri, dia ngirim kurir-kurirnya, malaikatnya. Jangan-jangan ini hantu bukan Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan yang tidak pernah menyatakan dirinya, justru ini hantu. Saya curiga ini hantu, nggak ada malahan. Ya nggak sih? Kalau Tuhan itu harus menyatakan diri, contoh kayak saya. Kalau saya beneran ada, saya akan menyatakan diri saya kepada orang lain gitu. Saya nggak akan nyuruh-nyuruh orang lain mengaku, oh ini ada si ini gitu. Nanti orang nggak akan percaya. Logikanya aja gitu Bang.
Kalau Anda punya presiden yang nggak pernah menampakkan diri kepada rakyatnya, ini jangan-jangan bukan presiden ini, boneka, kan gitu. Nah, begini Mbak ya. Logikanya kan gitu. Kalau logika saya begini Mbak ya. Jika Mbak suatu punya usaha Mbak ya. Mbak ini banyak karyawan Mbak. Tidak mungkin Mbak itu kalau usahanya di dalam hutan biasanya itu kan misalnya. Kalau di dalam hutan tidak mungkin Mbak itu masuk dalam hutan, pasti nyuruh karyawan kan atau mandor lah istilahnya. Terus? Kenapa itu Tuhannya nggak nyuruh malaikat aja yang nyampain? Masalahnya kan usaha lu di hutan. Manusia yang diciptakan ya Yesus itu tuh nggak di umpamanya hutan itu, Mbak. doang. Nah dari situ Umpamanya aja seperti kita apa? memahami. Oke, umpamanya seperti apa? Umpama apa tuh? Umpamanya seperti yang saya bilang tadi. Apa tuh? Misalnya Mbak jadi bos. Saya jadi bos. Ya, Mbak ini punya usaha misalnya di mana-mana Iya. itu. Masa Mbak sendiri yang turun di keliling? Nggak nyuruh iya untuk dong. apa Mbak ada Presiden mandornya apa kan? Jokowi aja belosukan. Justru kalau Anda punya banyak karyawan, Anda tidak pernah mengadakan rapat dengan karyawan Anda. Jangan-jangan Anda fiktif. Ya, justru Anda ini adalah bot. Masa Anda punya banyak karyawan, Anda tidak menampakkan diri kepada karyawan Anda untuk meeting? Logikanya gitu nggak? Anda kan bukan bos, ya kan? Indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Di dalam hatiku. Logikanya mungkin nggak pernah ngomong sama karyawan Anda, Pak? Itu kalau Kalau menurut Anda saya bos. nggak masuk akal itu Mbak, nggak masuk Nggak, akal itu. Kalau Anda bos, pernah nggak ngobrol sama karyawan Anda? Untuk apa kita banyak? Minimal Pak, Anda rapat Pak. Nggak mungkin Anda tidak mengadakan interview dulu sebelum merekrut karyawan Anda dong. Ya, botol sekali Anda. Jadi bos, ngerekrut karyawan, nggak pernah nengok karyawan. Wah, mustahil. Mustahil Pak, mustahil. Logikamu nggak ada Pak. Tolong di sini kalau mau beranalogi ya, ngotak dulu sebelum beranalogi. Nanti norak jatuhnya. Ada tadi mobil habis bensin. Terus dia mati, udah diem aja dia. Gak pulang gue, kan motor. Aduh, janganlah kayak gitu. Kalian menunjukkan kualitas kalian loh. Kualitas apa itu? Indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Takkan ku lepaskan. Iya, nggak mungkin ada bos. Dia tidak pernah bertemu dengan karyawannya. Mustahil kan? Thank you Bang Vincent. Halo, Aprianto. Mana nih? Oke, Laksamana. Belum nongol. Halo, Laksamana 77. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Islam Kristen Pak. Selamat sore, Aduh, Kak. saya Kristen, cuma saya ingin ketika melihat dari video ini kalau bertemu dengan mereka yang beragama Katolik itu. Selamat sore, Kak. Selamat sore Pak S. Islam Selamat- Kristen. Muslim, Kak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Boleh, Kan boleh. saya ini berteman dengan banyak orang Kristen dan Katolik. Kakaknya Kristen atau Katolik? Saya Kristen. Kristen Ortodoks. Oh. Saya mau tanya, Yesus itu siapa, Kak? Firman Allah. Firman Allah. Jadi Tuhannya Yesus. Tuhan saya Yesus, betul. Nah, jadi kalau Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Bapa adalah Allah. Jadi Allah ini Tuhan juga. Allah ini dinyatakan oleh firman-Nya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhannya Yesus atau Allah, Kak?
Tuhan saya Yesus yang merupakan penyataan dari Allah saya. Allah saya itu adalah Tuhan. Jadi Yesus ini yang menyatakan ketuhanan Sang Bapa. Sebab Yesus ini adalah Tuhan yang satu di dalam Bapa. Jadi kan di Lukas 4 apa ini 4.28 ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini yang menyatakan ini berarti Yesus ya, Kak? Iya, dia yang menyatakannya. Karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kenapa dia nggak bilang kalau tidak sembah aku saja karena aku Tuhan, Kak? Oke. Bagaimana dengan ayat di dalam Quranmu juga dikatakan, katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Kenapa dia tidak mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Ini adalah bahasa syair yang diadakan atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dia itu adalah Tuhan Allah dan dia menyerukan kepada orang-orang, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau harus berbakti. Maksudnya itu merujuk kepada dirinya sendiri. Yang satu di dalam Sang Bapa, yaitu Allah. Apakah Yesus juga menyembah Allah waktu Dalam berada di... kemanusiaannya ya. Dalam keilahiannya dia satu di dalam Bapa. Berarti dia menyembah dirinya sendiri, Kak? Dia kan firman. Dia menyembah Sang Bapa. Dalam kemanusiaannya, Anda dengar nggak? Dalam kemanusiaannya, kan dia menjadi nabi nih. Dia adalah firman Allah yang menjadi nabi, yang menjadi imam. Dalam kemanusiaannya, dia benar-benar menjadi sepenuhnya manusia. Dan kemanusiaannya itulah yang menyembah kepada keilahiannya, yang satu di dalam Bapa. Tadi kan kakaknya bilang Tuhan. Terus kan harus apa tadi? Apa tuh? Tuhan Allah, iya kan? Tuhan Allah dalam wujud kemanusiaan. Tapi kakak bilang juga firman Allah. Jadi mana yang betul? Iya, firman itu hakikatnya Allah. Gelarnya Tuhan. Anda tidak bisa membedakan mana hakikat dengan gelar. Karena Tuhan dan Allah di dalam iman kami itu berbeda. Allah itu merujuk kepada hakikat, Tuhan itu menuju kepada gelarnya yang adalah penguasa. Jadi Tuhannya itu Yesus atau Allah? Tuhan kami Tuhan Yesus. Tuhan Karena Yesus. karena Tuhan itu disematkan kepada kemanusiaannya Tuhan Yesus, bukan kepada keilahiannya. Karena keilahiannya adalah ilah, sang penguasa langit dan bumi. Tapi Yesus juga ini menyembah Allah, Kak. Jadi Tuhan Kemanusiaannya. Tadi kan saya bilang, kemanusiaannya dia menjadi seorang imam. Imam itu harus menyembah Allah. Sekaligus dia mencontohkan kepada manusia bagaimana seharusnya menjadi seorang imam. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Udah cukup, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Salam toleransi. Siap, salam toleransi. Karena aku dengan sikapmu. Tapi saya tadi mengharapkan dia itu lebih jauh. Apa maksudnya kalau mengatakan bahwa Tuhan itu gelar kepada kemanusiaannya? Membunuhku. Iya, saya maunya itu lebih jauh. Tapi dia keburu nggak nangkep duluan. Ya, begitulah penjelasan dari Story Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.